Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok kerjasama internasional Indonesia Cina di bidang teknologi, dan kami akan mempresentasikan terkait dengan kerjasama internasional negara Indonesia Cina di bidang teknologi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Hoirunisa Nurul Haq dari kelas 11-3. Perkenalkan, saya Sudir Berasakti dari 11-3. Saya Muhammad Faradul Syah dari 11-3. Saya dari bidang Muka dari 11-3. Saya Nayara Noran Adrian dari kelas 11-3. Pertama-tama kami akan menjelaskan terkait dengan pengertian yang akan dijelaskan oleh Farel. Nah, jadi pengertiannya itu adalah kerjasama internasional. Kerjasama internasional diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah kerjasama Indonesia dan Cina dalam bidang teknologi. Nah, contoh kerjasama dan Cina di bidang teknologi yaitu yang pertama, investasi teknologi. Perusahaan teknologi Cina seperti Alibaba, Tencent, dan Huawei telah berinvestasi besar-besaran di Indonesia. Alibaba misalnya telah mengakuisisi saham mayoritas di Lazada dan melakukan investasi di Tokopedia. Huawei juga aktif dalam membangun infrastruktur teknologi di Indonesia, termasuk pembangunan jaringan 5G. Yang kedua, pembangunan infrastruktur digital. Cina berperan penting dalam pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Misalnya, Huawei dan ZTE terlibat dalam pembangunan jaringan telekomunikasi dalam infrastruktur 5G di berbagai kota di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Ada juga program-program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Cina di Indonesia. Contohnya, Huawei menyediakan program pelatihan teknologi bagi para profesional dan mahasiswa Indonesia. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu penelitian pengembangan atau R&D. Kedua negara telah bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Beberapa universitas dan institusi penelitian di Indonesia menjalin kemitraan dengan universitas dan lembaga riset di Cina untuk proyek-proyek teknologi dan inovasi. Lalu yang kelima yaitu e-commerce dan vintage, yaitu kerjasama dalam sektor e-commerce dan vintage juga signifikan. Perusahaan-perusahaan Cina seperti Alibaba dan JD.com telah memperkuat kehadirannya di pasar e-commerce Indonesia, sedangkan WeChat Pay dan Alipay berkolaborasi dengan perusahaan lokal untuk memperluas layanan pembayaran digital. Lalu yang keenam yaitu startup dan inkubator teknologi. Banyak startup Indonesia yang mendapat pendanaan dari venture capital asal Cina. Selain itu juga ada kolaborasi dalam bentuk inkubator dan akselerator untuk mendukung perkembangan startup teknologi di Indonesia. Selanjutnya, ada pun tujuan kerjasama Indo-Cina dalam bidang teknologi, yaitu yang pertama ada peningkatan infrastruktur, yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga ada transfer pengetahuan dan teknologi, yang keempat ada peningkatan ekonomi dan investasi, yang kelima ada peningkatan daya saing global, dan yang keenam ada peningkatan kualitas layanan publik. Lalu ada manfaat kerjasama Indo-Cina di bidang teknologi, yaitu hubungan internasional memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan diplomatik antara negara-negara di seluruh dunia. Melalui hubungan internasional, negara-negara dapat saling berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah global yang kompleks. Manfaat kerjasama antar Cina dan Indonesia adalah menambah peluang kerja yang bisa mengurangi pengangguran yang ada di suatu negara. Selain itu, dengan adanya kerjasama ini, Cina pun mendapat keuntungan dan Indonesia mendapat teknologi yang dapat menunjang kemajuan teknologi di Indonesia. Investasi Tiongkok di Indonesia pada tahun 2022 dengan investasi Tiongkok di Indonesia mencapai 8,2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 127,9 triliun dan memiliki total nilai perdagangan sebesar 133 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,07 triliun. Indonesia menjadi salah satu penerima investasi besar Cina sekitar 5,6 miliar US dollar. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Aku. Ya boleh. Siapa namanya? Saya Iswabian Naki dari kelas 3. Boleh masuk namanya. Jalan dulu. Kan yang dibilang sama Naya itu ada inkubator sama akselerator. Bedanya tuh apa sih? Kalau misalnya inkubator, ya izin menjawab ya. Kalau misalnya inkubator itu
menyediakan ruang kerja, terus bimbingan, sama memberikan akses ke jaringan profesional. Kalau misalnya akselerator itu buat memperkuat, akselerator itu lebih fokus ke program intensif, yang dimana itu tuh untuk memperkuat startup dalam waktu lebih singkat. Apakah sudah terjawab? Sudah. Biar pertanyaannya. Ya, sama-sama. Mungkin cukup sekian atas presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.